ialah Stefanus. Bukan penjahat, bukan pelaku kriminal, bukan pemberontak, tapi malah dilempari batu sampai mati. Siapa Stefanus sebenarnya? Mengapa orang-orang beragama yang merasa membela Allah justru menjadi algojo berdarah dingin yang tanpa ampun menghabisinya? Inilah dia fakta Alkitab. Stefanus, martir pertama yang mati dilempari batu. Kisah tentang Stefanus dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7. Ia adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih dan diangkat oleh para rasul untuk melayani jemaat di Yerusalem. Proses pengangkatannya muncul dari kebutuhan praktis. Jemaat Kristen awal berkembang pesat, dan muncul keluhan dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani bahwa janda-janda mereka terabaikan dalam pembagian makanan harian. Para rasul yang ada saat itu seperti Petrus dan Yohanes menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus melayani meja dan memberitakan Injil sekaligus. Jadi, mereka mengusulkan agar jemaat memilih 7 pria yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat untuk tugas melayani kebutuhan praktis ini. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Stefanus adalah nama pertama yang dipilih. Ketujuh orang ini, termasuk Stefanus, kemudian dibawa ke hadapan para rasul. Para rasul lalu mendoakan dan meletakkan tangan ke atas mereka. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa, mulai melakukan mujizat dan tanda-tanda besar di antara orang banyak. Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Kecakapannya dalam berdebat dan hikmatnya yang diilhami Roh Kudus membuat beberapa orang Yahudi dari sinagoga orang Libertini, Kira, Alexandria, Kilikia, dan Asia tidak mampu menandingnya. Karena tidak bisa membantah argumentasinya, mereka secara diam-diam menghasut orang-orang untuk bersaksi dusta terhadapnya. Mereka menuduh Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Kisah Para Rasul 6 ayat 11. Tuduhan ini sangat serius dalam Yudaisme, karena hujatan bisa dihukum mati. Mereka menyeretnya ke hadapan mahkamah agama, membawa saksi-saksi palsu yang menuduh Stefanus berbicara menentang bait Allah dan hukum Musa, serta menyatakan bahwa Yesus akan merombak bait suci dan mengubah adat istiadat Musa. Kisah Para Rasul 6 ayat 13-14. Setelah dituduh menghujat Allah, Stefanus berdiri di hadapan mahkamah agama dan menyampaikan pidato pembelaan yang penuh keberanian, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Pidatonya bukan sekadar pembelaan diri, melainkan tinjauan mendalam tentang sejarah Israel dari zaman Abraham hingga Musa. Dengan fasih, Stefanus menunjukkan bagaimana bangsa Israel berulang kali menolak utusan dan rencana Allah, termasuk para nabi yang diutusnya. Puncak dari pidato Stefanus adalah tuduhan tegas kepada para pemimpin Yahudi di hadapannya dengan berkata, mereka telah membunuh Mesias, yaitu Yesus Kristus, persis seperti nenek moyang mereka membunuh para nabi yang berbicara kebenaran. Stefanus membuktikan penguasaan yang luar biasa mendalam atas kitab suci Perjanjian Lama. Ia tak hanya tahu fakta-fakta sejarah, tetapi juga memahami seluruh alur narasi penebusan Allah, pola-pola ilahi, dan bagaimana semua itu menunjuk kepada Yesus. Kemampuannya menafsirkan dan menerapkan tulisan-tulisan suci itu begitu akurat. Pada masa itu, kitab suci dalam bentuk gulungan tidak mudah diakses oleh semua orang. Namun, mereka yang berpendidikan atau memiliki peran spiritual seperti Stefanus akan mempelajari gulungan-gulungan tersebut secara intensif, seringkali melalui pembacaan rutin di sinagoga serta diskusi dan pengajaran. Pembelajaran saat itu juga banyak dilakukan melalui tradisi lisan, pemulangan, dan diskusi mendalam. Ini memungkinkan Stefanus menyerap ajaran kitab suci secara mendalam, hingga mampu menyampaikan detail penting dengan lancar. Yang tak kalah penting, Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dan 7 ayat 55 secara jelas menyebutkan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya bukan hanya hasil pembelajaran kognitif, tetapi juga didasari oleh pimpinan dan ilham ilahi. Roh Kudus membantunya mengingat dan menyusun argumennya dengan begitu kuat. Singkatnya, Stefanus bukan sekadar menghafal kitab suci, ia sangat menguasai, memahami secara mendalam, dan diilhami oleh Roh Kudus untuk menyampaikan esensi sejarah dan kebenaran ilahi Israel sebagai bagian dari pembelaannya. Ini adalah tingkat penguasaan yang jauh melampaui hafalan biasa. Dirajam sampai mati. Apakah Anda sedang bergumul? Merasa tertekan? Butuh seseorang untuk mendengarkan dan mendoakanmu?
Berceritalah dengan kami dengan menghubungi layanan doa cahaya bagi negeri di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Konselor-konselor kami siap mendengar, melayani dan berdoa untuk Anda. Mari, hubungi kami saat ini juga. Dalam pidato pembelaannya yang panjang, kata-kata Stefanus rupanya memicu kemarahan besar dari para pendengarnya. Mereka sangat marah dan mengertakkan gigi kepadanya. Namun Stefanus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Pernyataan ini dianggap sebagai hujatan terakhir. Orang-orang yang marah itu menutup telinga mereka, berteriak dengan suara keras, dan serentak menyerbu Stefanus. Mereka kemudian menyeretnya keluar kota Yerusalem dan merajamnya dengan batu, hingga ia meninggal dunia. Dalam saat-saat terakhirnya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan kemudian, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia meninggal dengan damai, menjadi martir Kristen pertama yang dicatat dalam Alkitab. Kematian Stefanus menjadi pemicu penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, yang ironisnya justru menyebabkan penyebaran Injil ke wilayah lain. Saulus, yang kemudian menjadi Rasul Paulus, adalah salah satu saksi mata dalam peristiwa perajaman Stefanus. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.